Baiklah anak didik kami, ya kita akan melanjutkan materi pelajaran kita yaitu tentang pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Yang pertama adalah pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Ya, jadi anak didik kami akan kita lihat bagaimana pengaruh ya kerjasama itu, interaksi antar ruang itu terhadap kehidupan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Baik, anak didik kami, bahwa 10 negara anggota ASEAN itu tentunya berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, berusaha untuk meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, ya, berusaha untuk meningkatkan tingkat kesehatan, ya. Baik, negara-negara ASEAN juga berusaha bagaimana mengatasi persaingan global, ya, ataupun globalisasi yang tidak bisa kita hindari. Sehingga anak didik kami, bahwa di akhir tahun 2015, ya, di bulan Desember, negara-negara anggota ASEAN telah sepakat untuk membentuk sebuah wadah yang disebut dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA dalam bahasa Indonesia, atau ASEAN Economy Community, ya, AEC. Tujuannya adalah bagaimana untuk meningkatkan kelangsungan kehidupan ekonomi, ya. Maka negara-negara ASEAN ini kan melihat persaingan global tadi, terutama yang dari Asia seperti ekonomi dagang Cina, bahkan termasuk India. Jangan sampai kita negara-negara di Asia Tenggara ini terhempit, ya. Jangan sampai produk-produk kita kalah bersaing, tidak laku di pasar, ya. Maka untuk itu negara-negara ASEAN tadi membuat MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economy Community, ya, untuk menghadapi persaingan dengan negara-negara tetangga, khususnya di Asia seperti Cina dan India tadi. Negara-negara ASEAN di sini sepakat bagaimana, ya, supaya masing-masing negara ini lebih terbuka lah istilahnya, ya, lebih terbuka untuk menerima para investor. Investor itu adalah pihak yang memiliki modal untuk membuka usaha, ya, dengan mudah di negara-negara anggota ASEAN, ya. Dan harapan juga dengan MEA ini kegiatan produksi, distribusi, konsumsi semakin luas, ya, bersaing bebas antar negara-negara ASEAN, ya. Kegiatan produksi, ya, perusahaan-perusahaan, penyaluran barang dan jasa melalui kegiatan ekspor dan impor, sehingga konsumsi kebutuhan barang, ya, terpenuhi. Ya, ini yang Bapak katakan tadi, para investasi asing, investor, ya, sangat dibutuhkan tentu untuk memperluas lapangan pekerjaan, ya, dan juga untuk ketersediaan kebutuhan terhadap barang dan jasa, dan muaranya, tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di ASEAN itu. MEA, ya, secara bertahap telah membuka peluang untuk menjual atau mengekspor istilahnya, dan membeli ataupun mengimpor berbagai produk barang dan jasa di negara-negara ASEAN. Dalam MEA telah disepakati, ya, pasar tenaga kerja khususnya yang profesional, bukan tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih, tapi tenaga ahli bebas, ya, ada dokter, ya, ada ahli keteknikan, ada guru, ada akuntan, ya, kemudian ya arsitek. Jadi misalnya ketika anak didik kami nanti jadi dokter, boleh membuka praktek di Singapura, tapi orang Singapura juga boleh membuka praktek di Indonesia. Maka untuk itu bagaimana supaya kita bersaing, ya, guru juga bisa saja nanti guru, ya, dari negara lain datang ke Indonesia, dan sebaliknya guru Indonesia bisa ke luar negeri, bisa ke negara-negara ASEAN, ya. Jadi bagaimana kita menghadapi MEA ini?
ya masyarakat ekonomi ASEAN ini, pasar tunggal ini ataupun pasar bebas di Asia Tenggara, maka tidak lain dan tidak bukan kita harus meningkatkan kualitas. Maka melalui pendidikan berkualitas itu menjadi modal. Ya, pendidikan yang berkualitas menjadi bulan persaingan dalam menghasilkan lulusan yang punya pengetahuan, punya sikap, punya keterampilan yang terbuka dan berpikir global. Ya, itu ya pengaruh interaksi itu khususnya dalam bidang ekonomi. Ya, jadi sekali lagi ekonomi kita semakin terbuka, baik itu produksi, distribusi maupun konsumsi. Kemudian yang B adalah pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Anak didik kami, kalau kita kembali ke sejarah berdirinya ASEAN itu, salah satu latar belakang berdirinya ASEAN adalah karena adanya rasa solidaritas, rasa senasib dan sepenanggungan. Ya, itu salah satu latar belakang berdirinya ASEAN. Ini adalah sengaja Bapak ambil gambar pengungsi ya dari Myanmar, ya, menggunakan perahu yang sangat sederhana lah ya. Kebetulan di Myanmar ada persoalan, maka sebagian Rohingya, suku Rohingya dari Myanmar itu mengungsi meninggalkan Myanmar. Ada yang ke Indonesia, ya, ada juga ke Thailand dan negara-negara lainnya. Maka di sini ASEAN berperan, ya. ASEAN ya membuat seruan bahwa negara-negara anggota ASEAN menerima ya sementara manusia perahu ya julukannya atau pengungsi dari Rohingya itu himbauan ya demi rasa kemanusiaan ya diterima ya saudara-saudara kita yang sedang konflik ya bermasalah di Myanmar ya itu himbauan ya. Dan tentunya juga kita mengalami itu ketika tsunami ya saling membantu ya itu rasa sosial sesama negara-negara anggota ASEAN ya itu salah satu guna daripada kerjasama itu saling meringankan beban ya sehingga muncul rasa simpati maupun empati ya itu ya yang bisa Bapak jelaskan tentang materi kita ya pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan ekonomi di negara-negara ASEAN. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh anak didik kami. Terima kasih.